Greeners, wah udah nggak sabar nih ya buat ngobrol-ngobrol lagi di tahun 2023 ini. Kali ini Greeners ketemu lagi nih bareng podcast ngobrol-ngobrol tapi nuansanya baru. Kali ini podcastnya adalah HOD Podcast atau Hot Pot. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng, kenal lebih dekat dengan setiap kepala departemen yang ada di PT Salam Pasifik Indonesia Lines. Nah, untuk yang pertama ini, kira-kira Greeners bisa nebak nggak kita mau ngobrol-ngobrol sama siapa? Saya kasih tebak-tebakan ya. Ini orangnya adalah bapak dari semua tim-tim tagih-tagih menagih di spill nih. Wah, tiap hari urusannya sama hitung-menghitung, kejar-kejar orang, biar pundi-pundi lancar terus masuk ke spill buat gaji kita semua. Ayo, siapa nih kira-kira? Langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol lebih dekat bareng Bapak Alexandros Firdiantangi selaku AR Core Manager. Yeay, tepuk tangannya mana dong Greeners? Oke, Pak Andros, apa kabar nih Pak? Halo, baik. Baik nih ya, Pak. Biasanya kalau saya sama Pak Andros nih ketemunya meeting Greeners ya. Tapi kali ini ketemu ngobrol-ngobrol bareng. Oke. Saya agak gugup ini. Oh, agak gugup. Sama Pak, saya juga gugup. Berhadapan dengan manajer yang luar biasa di spill ya. Oke. Pak Andros, biar nggak gugup nih Pak, saya mau main mini game sama Pak Andros. Oke, boleh. Gamesnya itu pilih ini atau itu. Ya, pilih ini atau itu. Saya nih bakalan sama-sama Greeners nih tanya ke Pak Andros, nggak banyak-banyak Pak, 5 pertanyaan aja. Pak Andros syaratnya cukup jawab cepet, pilihannya yang mana. Siap Pak? Ya, boleh. Siap ya, ini Greeners ya, harus dicatat cepet-cepet kayak gimana nih ya. Oke, pertanyaan pertama nih Pak, pilih ini atau itu Pak Andros. Surabaya atau luar pulau? Luar pulau. Finance atau operasional? Ayo. Operasional. Oke. Angkat tim naik jabatan waktu ada posisi yang kosong atau ambil orang baru dari luar? Posisi yang kosong. Ambil posisi yang kosong ya tim ya. Stay di satu tempat atau pindah-pindah? Ayo, mulai bingung nih Pak Andros. Stay satu tempat. Stay satu tempat. Lembur atau lanjutin besok aja deh? Lembur. Oke, ini pertanyaannya udah dijawab semua nih ya. Greeners harus catat ya jawabannya Pak Andros apa nih. Udah mulai gugup nih ya Pak ya. Nah, Pak Andros, ini nih, kenapa sih kok sebenarnya saya sama Greeners nih ya tanya-tanya soal pertanyaan cepet tadi? Karena ini Greeners ya, kalau Greeners tahu nih, saya tuh denger berita nih Pak Andros. Kalau dulu Pak Andros ini sebenarnya pertama-tama di spill bukan di sini Pak, bukan di head office, ya Kak? Ya, jadi kalau dari saya sih sebenarnya saya termasuk masuk manajemen training ya, pada MT ya, dulu MT ya, cuman kebetulan pada saat itu ada finance admin head cabang ya, dulu ada struktur itu dulu kita maunya sebenarnya OJT-nya tuh di Tual. Wow, jauh banget ya Pak? Jauh, cuman mungkin ya Tuhan punya jalan. Akhirnya yang di Berau itu ada namanya Dedi Lating, itu saya masih ingat, dia resign pada saat itu. Resign, akhirnya saya menggantikan beliaunya di sana. Jadi udah nggak nunggu lagi 9 bulan, itu ada proses OJT, saya langsung masuk ke mana? Ke Berau di situ. Wow, itu tahun berapa Pak kira-kira? 2011 sih. 2011. Wow, berarti di spill udah lama banget ya Pak ya? Juga, ada yang lebih lama ya. Oh, ada yang lebih lama nih. Ada yang lebih lama. Ini perusahaan keberapa Pak kalau boleh tahu? Kedua. Wah, kedua ya? Kedua sampai sekarang itu lumayan juga sih Pak. Berarti penempatan pertama di Berau? Penempatan saya pertama di Berau, ya pertama di Berau. Setelah itu dipercaya taruh di Manokwari, ya hitungannya di Papua cuma naik grade. Terus pindah Sorong juga sama, Papua juga cuma naik grade juga sih. Terus habis itu ada sentralisasi, ya kita kesini akhir. Oh, berarti dari Berau ke Manokwari, terus habis itu pindah lagi sampai akhirnya ke Surabaya ini ya Pak ya. Apakah dari pertama itu, ini saya juga penasaran nih ya, Greeners pada juga penasaran. Pertama kan saya nanya nih, finance atau operasional gitu ya. Tiba-tiba pilihnya operasional ya. Mungkin ini perlu dipertimbangkan lagi nih sama BOD kita untuk Pak Andros dimutasi mungkin ya.
Jadi kalau kenapa operasional? Karena saya ngambil basicnya aja sih. Jadi kalau operasional itu lebih ke arah dengan negosiasi dan lobby. Apa dengan apa namanya ya? Memang identik dengan kelancaran ya. Administrasi nomor 2. Nah, cuman saya ngambil di situnya. Jadi kalau saya boleh bilang kita harus ngambil sisi operasionalnya ada baiknya dan ada administrasinya yang harus kuat juga sih. Tetap finance juga tetap harus punya libatannya. Setiap divisi saya rasa punya kekuatan masing-masing ya, dan keterkaitannya betul. Betul. Nah, tapi apakah dari awal sejak di Bro itu finance tadi ya Pak ya? Apakah sempat pernah nih ngecicipin masuk ke operasional juga? Kalau secara strukturnya kalau di cabang dia masuknya operasional ya. Oh, operasional semua ya. Operasional. Jadi memang makanya itu saya bilang kenapa di operasional saya ngambilnya secara negosiasi dan komunikasi dan lobbynya ya. Karena memang banyak sekali banyak sekali kegiatan atau aktivitas dari operasional itu lebih ke arah berinteraksi dengan orang sih. Ya, itu mungkin saya dapat banyak itu juga sebagai dasar sehingga saya bisa penagihan ini kan juga berkomunikasi dengan dari orang. Dari sana ya Pak ya belajarnya ya. Tapi dan lebih kuat lagi tambah finance secara hitungannya juga kan lebih baik lagi sih. Oke, cuman selama di operasional ya Pak ya dari cabang terus akhirnya pindah ke finance nih. Sebenarnya ada nggak sih Pak kayak keinginan untuk ya udah deh kita di operasional aja sebenarnya waktu dipindah ke Surabaya, atau ya udah kita ikut aja deh sama apa yang diputuskan sama manajemen sama pimpinan untuk udah fokus nih di administrasi di finance nih. Ya kalau untuk pas perpindahan itu mungkin saya salah satu yang mungkin sudah terlanjur nyaman ya. Sudah terlanjur nyaman dengan kondisi di daerah pada saat itu ya. Jadi memang kondisinya terakhir saya juga join di core sini ya, dan ada juga yang sebelumnya yang merotasi itu ya kalau udah nggak, ibaratnya kalau memang kamu nggak mau juga ya udah kamu di sana aja deh gitu. Pokoknya putusanmu terakhir tanggal sekian gitu. Ya udah akhirnya diskusi dengan keluarga juga. Ya baik di Surabaya sudah akhirnya saya ke Surabaya. Dan kebetulan keluarganya ini termasuk keluarga pasangan juga nggak Pak? Wah kan Pak Andros ini dinas ya. Ini akibat setia dengan perusahaan menemukan jodoh juga di spill, bener nggak Pak? Iya. Nah itu waktu di mana tuh Pak tepatnya? Apakah waktu di cabang atau waktu udah di pusat nih Pak? Loh, ini lebih ke intim ya. Iya dong Pak. Ini kan Greeners pasti penasaran bukan cuma Kepo, sama ya? pekerjaannya Pak Andros nih, tapi waktu itu gimana sih, kan pasti berat ya Pak ya kalau misalnya wah dilempar-lempar nih. Nah waktu itu ketemu sama pasangan di cabangnya atau waktu di pusat nih? Ya di pusat sih. Oh di pusat ya. Ya sebenarnya ya makanya itu Tuhan punya jalan juga kan. Jadi pada saat 2018 juga kondisi perundang-undangan untuk ketenaga kerjaan ya, untuk apa ya, terutama untuk yang mengatur dalam satu perusahaan. Suami istri itu juga akhirnya juga ada adjustment di situ. Jadi ya syukur sudah di situ. Jadi ketemunya justru malah di sini ya. Nah, coba itu kalau misalnya nggak mau dipindah-pindah malah nggak ketemu, jangan-jangan ya Pak. Oke. Nah, berarti Pak Andros ini udah dari sejak lama bahkan pindah sana pindah sini sampai akhirnya ke pusat gitu ya Pak ya. Tapi emang apakah background pendidikannya Bapak nih ya Pak ya? Ini kan sekarang di finance nih. Emang dari dulu waktu kuliah itu udah ngambil tentang jurusan keuangan atau akuntansi gitu Kak Pak, atau enggak sebenarnya? Sebenarnya saya ngambilnya sih lebih senang ke matematika sih. Jadi pada saat itu memang ngambil jurusan yang ada fakultas matematika, ada UNJ sama UI. Tapi memang karena memang bukan jalannya juga dan memang masih perlu banyak belajar, jadi kita nggak dapet di situ, nggak lolos di situ. Nah, terus lari ke mana, ke manajemen yang lebih ke arah teman sih pada saat itu di Perbanas ini. Oh deket ya Pak? Nah ya, jadi teman saya ada yang di Perbanas, terus ngasih referensi ke situ, ya swasta ya. Cuman mau manajemen atau akuntansi, saya lebih ke arah, dulu sih mikirnya lebih ke arah, saya suka hitung-hitungan gitu kan. Jadi ya saya lebih ke arah akuntansi aja deh gitu. Berarti sebenarnya relate ya Pak ya, cocok ya antara pekerjaan sekarang sama suka nih ngitung-ngitung nih. Kurang lebih sama sih.
Oh, oke. Tapi apakah sebenarnya itu ketika masuk nih, masuk itu emang udah kan manajemen training kan harusnya general ya Pak ya. Tapi pernah kepikiran nggak sih Pak kalau wah nanti bakalan dibawa nih saya ke cabang-cabang, ke sini ke situ, bahkan sampai sekarang, apakah pernah sempat punya visioner atau pemikiran itu bakalan terjadi Pak? Ya, itu sih yang kalau saya sih nggak ngelihat itu sih, nggak ngelihat. Jadi lebih ke arah kondisinya ya. Kalau kondisi secara garis besar, ini kan perusahaan kedua saya. Jadi di perusahaan pertama saya itu saya nggak dapat apa-apa gitu, terutama dalam investasi atau saving. Itu saya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi saya rasa saya harus hijrah gitu. Jadi saya harus keluar dari dunia nyaman saya yang ada di Surabaya sih, lebih tepatnya itu. Oh, oke. Nah, menarik juga nih Pak sebenarnya. Apa sih Pak yang membuat Bapak itu kayak apa ya, bertahan gitu ya? Dipindah sana, dipindah sini, oke, mau ngikutin itu semua. Prosesnya MP pun pasti juga orang tahu nggak gampang ya Pak ya. Kayak gitu, penuh dengan aturan segala macam. Apa sih yang membuat Bapak itu tetap oke nih, saya mau nih berjuang mengikuti semua proses yang ada sampai akhirnya Bapak jadi leader nih sampai sekarang nih? Yang buat saya bertahan, ya satu sih keluarga sih, keluarga saya juga sih. Keluarga saya juga mungkin dari yang ada sampai yang jatuh dari nol akhirnya harus naik lagi, itu kondisinya yang membuat saya titik balik di situ sih. Jadi maksudnya tetap buat bertahan, jadi perlu banyak hal yang perlu dibuktikan gitu sih, itu aja sih. Jadi keluarga itu motivasi utama banget ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Keren banget nih ya. Kita kadang-kadang memang kalau misalnya kita nih kerja juga kadang-kadang bukan yang dicari, bukan pengakuan orang sama jabatan kita, tapi justru support ya Pak ya, sebenarnya yang orang-orang di balik layar yang support kita tuh yang sebenarnya mendukung kita ya. Cuman saya mau tanya nih Pak Andros, berarti kan peran keluarga, arti keluarga itu kan besar banget ya dalam hidupnya Pak Andros. Sedangkan Bapak tadi waktu saya tanya nih, Pak milih lembur atau lanjutin besok? Wah, Bapak tegas banget, lembur gitu ya. Apalagi manajer AR ya Pak ya. Aduh, saya kalau main-main ke lantai atas nih, Pak Andros meeting terus kerjaannya ya. Nah, itu gimana Pak sama keluarga Pak? Ya harus pinter manage lah. Jadi maksudnya gini, kalaupun kita total aja, maksudnya ya kita kerja, cuman pada saat kita sudah di luar rumah kayak ada family time, quality time dengan keluarga juga itu perlu saya rasa. Jadi misalnya kita sudah jadwalkan misalnya Sabtu atau Minggu gitu. Jadi Sabtu sama Minggu kita jalan gitu. Atau keluar atau ketemu atau kumpul apapun itu dengan keluarga gitu. Itu selalu tiap minggu Pak? Ya selalu tiap minggu sekali selalu. Kalau memang ada kejadian kayak misalnya ada keluarga yang ya ada yang bahagia kayak ada pernikahan, ada yang kedukaan ya kita juga itu kan kondisi ya. Jadi ya ibaratnya kita tetap harus ikut di situ. Itu menurut saya cara membaginya sih. Jadi harus pinter-pinter bagi waktu ya Pak ya. Betul. Walaupun lembur di hari-hari Senin sampai Jumat nih, Sabtu Minggu selalu disempetin buat sama keluarga ya. Bahkan setahu saya, ini saya nggak ngerti nih, saya biasanya ngepoin story-nya Pak Andros juga nih, teman-teman Greeners ya. Keluarganya Pak Andros ini ada yang ini ya Pak ya, atlet ya? Bener nggak Pak? Iya. Nah itu kan bagi waktunya juga susah, tapi selalu bisa kumpul nih, entah Bapak yang kalau adik itu udah nggak bisa. Saya yang bicara dengan istri, dengan orang tua itu aja sih. Langsung kumpul pokoknya tiap Sabtu Minggu gitu ya Pak ya? Sabtu Minggu pasti ada waktu kumpul. Kira-kira nih pernah nggak Pak Andros kayak merasa aduh Sabtu Minggu kan, walaupun Sabtu Minggu ada, tapi kan kita nggak bisa menutup kemungkinan manajer pasti ditelepon nih Pak gitu kan ya. Sabtu kan kita gantian nih masuknya. Nah pernah nggak sih ada keluarga yang kayak mengeluh gitu kayak Bapak waktunya berkurang atau apa? Nggak ada sih. Nggak ada ya, support banget berarti ya Pak ya. Ya tim paling besar tuh sebenarnya tim kecil kita yang dari rumah sih, dari keluarga menurut saya. Jadi kalau keluar ibaratnya ya nggak, kita memperbesar kemungkinan aja sih. Segala sesuatu kan kita besar kemungkinan, maksudnya kita berbuat baik nanti dapat hasil baik itu kan cuman memperbesar kemungkinan untuk dapat baik gitu sih. Jadi kalau menurut saya keluarga satu hal yang dasar untuk kita
bisa ibaratnya bisa berguna atau berguna buat orang lain atau berprestasi. Bener banget. Iya. Seberapa besar sih Pak sebenarnya peran keluarga buat kesuksesan Bapak sekarang udah jadi AR manager nih? Ya besar sekali sih. Contohnya selain yang tadi itu ya Pak ya, mengerti nih, memahami waktu nih, ada nggak kira-kira? Ya membuat saya jadi berani juga sih. Oh. Iya, itu keluarga sih. Jadi kalau pas saya ngerantau itu, kalau papa saya bilang ya udah keluar aja, nggak usah ngurusin uangnya dulu gitu. Wow. Cuman kalau mama ya pasti namanya perempuan kan, ya perempuan pasti ya, lebih ke arah melonya kan. Cuman kalau papa memang ya udahlah jalan dulu lah itu. Maksudnya kamu bukan waktunya untuk menerima hasil kan gitu kan. Proses itu kan harus ada gitu. Wow. Gitu. Jadi nikmatin dulu aja prosesnya. Wah, catat itu Greeners ya. Proses itu penting banget ya Pak ya. Iyalah. Bahkan hasilnya nanti bisa ya ngikut-ngikutin lah ya. Kayak gitu. Nah Pak, ini kan Pak Andros kalau saya nggak salah baru jadi AR manager ini tahun lalu ya Pak ya? Akhir-akhir tahun ya? Atau Ya enggak? Oktober ya. Oktober ya? September ya Pak ya. Nah, selama nih Pak udah jadi AR manager beberapa bulan sampai awal tahun ini, sebenarnya ada problem-problem nggak sih Pak? Tantangan-tantangan apa aja sih sebenarnya yang Bapak hadapin kayak gitu? Kalau tantangan pasti ya, setiap nggak jadi manajer aja mungkin di level yang staff dengan tantangan sendiri ataupun SPV dan aspek. Cuman kalau tantangan di sini lebih ke arah saya ngelihatnya ke arah tanggung jawab sih. Oke. Jadi ibaratnya saya mempunyai tanggung jawab yang dulunya 10 orang sekarang bisa jadi 20 gitu. Semakin tinggi juga tanggung jawab juga semakin besar. Itu yang menurut saya tantangan yang harus dimiliki oleh saya ya. Jadi maksudnya saya harus benar-benar mempunyai tanggung jawab sebagai atasan itu yang nggak mudah sih. Itu yang harus konsisten menurut saya. Contoh tantangannya nih Pak, kalau boleh tahu lebih spesifik, terutama terkait AR ya Pak ya, penagihan. Kira-kira kayak gimana Pak? Ya kalau secara tantangan artinya kita kan ada beberapa departemen yang kita pegang kan. Artinya menggabungkan menggabungkan pandangan atau pendapat dari salah satu departemen ke departemen yang lain itu membutuhkan sesuatu pemahaman juga dari tim-tim, juga dari saya juga yang menjelaskan ke mereka karena semuanya terkait. Contoh kecilnya aja di AR itu ada beberapa ya, AR ada dokumen, ada BA Core kan. Jadi itu kan terkait, apalagi kita ngomong secara corporate juga, itu sebenarnya semua kita terkait gitu sih. Iya betul juga ya, Gitu belum sih. lagi sama departemen dari divisi lain ya Pak ya. Iya. Ya itu. Nah, cuman pastikan Pak Andros ini bukan orang pertama yang jadi AR manager. Iya. Sebelumnya pasti juga ada AR manager lagi dan ada kebijakan-kebijakan yang beliau tersebut punya gitu ya Pak ya. Sebelum-sebelumnya terus punya. Nah, nuansa apa sih Pak yang Bapak tuh pingin bawa di kepemimpinan Bapak kali ini sebagai AR manager? Ada sesuatu yang baru nggak atau ada strategi lain nggak atau mungkin meneruskan aja nih dari yang sebelumnya atau gimana kalau boleh tahu? Ya artinya setiap orang tuh punya kelebihan dan kelemahan sih. Yes. Ya kan. Jadi kalau dari saya simple aja, yang sudah baik kita pertahankan dulu aja dari yang sebelumnya. Yang mungkin ada kelemahan wajar karena kita juga nggak sempurna juga. Betul. Jadi yang kelemahan itu lebih karena kita improve itu aja sih. Nanti kalau sudah ya kita nggak akan bisa bilang sudah sih karena memang kondisi tantangan pasti akan berganti terus. Benar banget. Iya sih, itu udah susah sih. Nah, makanya itu aja. Kalau misalnya nih Pak, Bapak kan tahu ya 2023 isunya, waduh tahunnya krisis, kelam, gelap. Sebagai AR manager nih Pak ya, kan Bapak tadi bilang, oh ya saya ngelanjutin nih yang sebelumnya, yang baru saya improve juga. Nah, realnya, konkretnya untuk membuat spill nih Pak, tetap istilahnya bertahan ya di tengah isu-isu ekonomi tahun 2023. Sebagai AR manager, apa hal spesifik yang Bapak mau bawa gitu bersama tim Bapak? Untuk 2023 dengan isu resesi. Iya. Ya, lebih ke arah kita punya beberapa kekuatan atau ada kelemahan atau ada peluang ya, ataupun ada ancaman juga. Jadi mungkin kita bisa dengan kekuatan kita, ya salah satu mungkin digital juga ya kita ya. Oke. Ya digital kita ini kayak seperti yang ada di Mespil yang ada. Jadi ya itu mungkin yang kita akan coba untuk
lebih optimalkan lagi gitu loh. Gitu. Dengan kondisi itu harapannya nanti goalnya adalah percepatan pembayaran juga lebih baik. Oke, jadi memanfaatkan teknologi juga untuk di percepatan pembayaran itu tadi ya Pak ya, digitalisasi ya. Oke, nah tadi saya juga sempat tanya nih Pak, saya dapat bocoran dari teman-teman AERO Pak Andros ini orangnya ngutamain tim banget pokoknya gitu. Jadi kalau ada vacant position lebih baik ambil dari tim sendiri, makanya tadi saya pas banget nih ambil dari tim sendiri dibandingkan dari luar. Nah sebenarnya apa sih arti pentingnya teman-teman Departemen AR buat Bapak dan apa pesan Bapak buat teman-teman AR nih Pak? Ya penting banget sih tim ya. Jadi kenapa kita kalau saya punya pandangan agar secara kompetisi dalam tim itu hidup gitu loh. Oke. Ya kan? Ya di ibaratnya saya rasa saya mampu. Kenapa bukan saya, kenapa orang baru gitu kan? Benar. Padahal dia juga nggak berpikir bahwa kondisinya dia juga mungkin nggak bagus-bagus banget gitu. Yes. Dia hanya bisa subjektif saja karena dia melihat saya ini mampu kok gitu. Saya bisa, kenapa orang luar gitu. Nah, makanya saya selalu tantang dari internal dulu, dari dalam. Nah, kalau kamu udah rasa kamu nggak mampu, kenapa saya harus ngambil kamu gitu? Kenapa harus promote kamu? Saya harus ngambil dari luar berarti. Nah, tapi ya syukur ya, maksudnya selama ini teman-teman juga sebenarnya kita ngelihat bukan bisa atau tidak sih, lebih ke arah potensinya yang kita lihat dulu gitu. Kira-kira prospek ke depan mampu atau tidak mereka gitu. Ya, artinya kita juga terbuka ya kelebihan dan kekurangan mereka sih. Jadi Bapak juga percaya sama timnya Bapak ya Pak ya? Ya, itu aja. Ada pesan nggak Pak buat nih, pasti ada tim AR yang nonton nih Pak, sambil lihat sana nih Pak. Ada pesan nggak Pak buat tim AR yang lagi nontonin Bapaknya? Ya, aduh, tontonin saya nih semuanya kayaknya. Jadi ya ibaratnya segala sesuatu pasti ada prosesnya gitu loh. Jadi nikmatin prosesnya, belajar banyak dari prosesnya. Nanti sisanya ibaratnya orang bilang biar Tuhan juga yang melakukan porsinya. Itu aja sih. Benar-benar sepakat banget Pak. Kalau tadi buat tim AR, sekarang buat cleaners yang lain, terutama mungkin temannya Pak Andros dulu ya di cabang-cabang, lambaikan tangan gitu ya. Ada pesan nggak Pak buat cleaners juga, apa sih yang mau dipesenin? Nggak boleh sama ya? Nggak boleh dong Pak. Oh, ya, harus nanti kena plagiarisme nanti Pak. Aduh. Ya buat semuanya sama sih kurang lebih sih maknanya, cuman ya jangan melihat seluruh anak tangga sih, cuman selesaikan satu anak tangga aja dulu, satu nanti juga kita akan sampai puncak itu aja. Waduh, itu QOTD dari Pak Alexandros ya, jangan ngelihat semua anak tangga, satu persatu aja pasti nanti akan tercapai ya Pak ya. Kurang lebih gitu. Oke deh Greeners, kalau gitu hari ini pasti udah dapat banyak banget dari Pak Andros. Saya aja rasanya kurang gitu ya buat ngobrol-ngobrolnya ini. Tapi jangan khawatir, nanti kalau misalnya Greeners mau ngobrol-ngobrol sama Pak Andros, pasti bisa juga ya. Boleh ke kantor pusat atau boleh WA Pak Andros ya Pak ya. Nah, thank you banget Greeners dan thank you banget dulu buat Pak Andros buat waktunya. Hari ini kita udah ngobrol banyak. Jangan lupa ikutin lagi untuk HOD Podcast atau Hotpot di edisi berikutnya, karena kita masih bakalan banyak ngobrol-ngobrol lagi sama berbagai kepala departemen di PT Spill. See you dan sampai ketemu lagi. Semangat terus Greeners. Bye.